terjadi kan. Kalau di equity crowdfunding, nah kita masih belum bisa nih memperjualbelikan saham kita untuk yang di UMKM tadi ke orang lain karena masih belum ada pasarnya. Nah itu takutnya nanti di tengah jalan perusahaannya itu industrinya mulai redup, terus nggak bisa berkembang lagi, kurang inovatif. Nah kita pengen keluar nggak bisa kayak gitu. Jadi kan karena terikat sebagai owner di perusahaan itu. Beda sama di pasar saham yang bisa ditransaksikan nih kepemilikan sahamnya. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baru pertama ini juga ya kita bisa kesempatan buat live bareng baru juga. Iya. No. Mungkin tadi saya udah kenalan dulu sih Mas sama Hmm, teman-teman. Mungkin giliran dari Mas Vicky ya yang kenalan. ya. Siapa sih? Nah, Ya. kerennya kayak gimana? Sebelumnya ya, selamat sore apa malam nih? Sore nih. Selamat sore untuk teman-teman dari Fingram. Mungkin kalau ada follower dari Sarvin, selamat sore. Ya, kita kali ini akan ngobrolin tentang investasi syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Jauhar Fikri, biasa dipanggil Fikri, selaku CEO dari Sarvin. Nah, kali ini kebetulan diajak silaturahim bareng teman-teman dari Fingram untuk ngobrolin tentang investasi syariah kayak gitu. Jadi Wah. topik kali ini kita akan ngebahas kira-kira investasi syariah itu apa aja, terus apa yang nggak boleh dilakukan itu kayak gimana, yang boleh dilakukan kayak gimana, kayak gitu ya Mas ya Mas Febian ya. Benar sekali. Benar banget Mas. Soalnya kan kita ya Indonesia kan, terutama kan hampir 88% atau bahkan 90% penduduknya kan Islam kan ya Mas. Rugi banget kalau misal inklusi keuangan syariahnya itu masih rendah banget ya. Nah, oleh karena itu ini Kalau pengen sekarang seru. sih inklusinya masih sekitar 20-an persenan sih Nah, kalau iya masih ngomongin inklusi 20%. keuangan. Oh, kan masih kurang banget lah ya. Oleh karena itu mungkin habis dari live begini bisa sedikit membangun awareness lah ya. Siapa tahu malah bisa kasih tahu ke teman-teman lainnya. Nah, langsung Ya, aja kan ke syariah nih. Kenapa sih Mas terjun ke syariah? Kenapa nggak konvensional? Terus kenapa juga nih? Boleh cerita juga kenapa diriin Sarfin di ID ini biar ya. kita tahu juga. Ya, jadi kalau ngomongin kenapa sih kok tertarik di industri syariah? Karena sebenarnya industri syariah kan masih industri yang tergolong baru, masih tergolong industri yang masih muda. Berbeda dengan industri keuangan yang biasanya atau keuangan konvensional. Nah, itu kan kita kalau ngomong industri keuangan syariah paling baru 30 tahunan itu. Jadi sejak adanya Bank Muamalat di Indonesia tahun 1991 sampai sekarang berarti kan sekitar 30 tahun, itu masih tergolong industri yang sangat muda dan terbukti masih susah untuk tumbuhnya, masih susah untuk tumbuh kencang. Jadi meskipun yang diomongin sama Mas Febian di awal kalau kita itu masyarakat muslimnya jadi mayoritas, tapi kenapa kok market share keuangan syariah itu masih susah nih untuk tumbuhnya signifikan. Nah, itu yang jadi problem kan. Nah, makanya ini harus dicari tahu kira-kira kenapa kok bisa susah untuk tumbuh kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu nih ternyata memang literasi tentang keuangan syariahnya yang masih rendah. Jadi masyarakat kita masih oh ya udah yang penting kan kita yang penting sama-sama pakai rekening, punya rekening bank, mau itu syariah atau enggak ya masih belum tahu bedanya dan terkesan kan masih sama kayak gitu. Nah, akhirnya problem-problemnya seperti ini yang kita akomodir lewat Sarfit. Oh, berarti perlu nih kita edukasi lebih dalam kayak gimana nih keuangan syariah sebenarnya. Jadi ya masyarakat lebih lebih aware, harapannya bisa menggunakan produk-produk keuangan syariah karena sebenarnya produk keuangan syariah itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu lebih impactful karena mengandalkan asas keadilan. Jadi contohnya misalkan ketika kita nabung di lembaga keuangan syariah, nah kalau di lembaga keuangan konvensional kan ada yang namanya bunga tuh. Nah nanti yang nabung dapat bunga. Nah itu kan lembaga keuangannya
secara tidak langsung itu mereka menjanjikan keuntungan bagi nasabah-nasabah yang nabung di mereka. Yang akibatnya ketika lembaga keuangan konvensional menyalurkan pinjaman untuk orang-orang yang memang butuh modal atau mungkin butuh tambahan uang untuk kegiatan konsumtifnya, itu akhirnya terpaksa nih, berarti harus memaksa mereka membayar bunga untuk memberikan keuntungan ke nasabah-nasabah yang nabung. Beda dengan lembaga keuangan syariah yang mereka nggak menjanjikan apapun saat nasabah-nasabah itu membuka tabungan atau mungkin membuka rekening deposito, sehingga ketika menyalurkan dana itu nasabah-nasabah yang mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan syariah nggak merasa keberatan. Nah itu karena itu mengandalkan asas keadilan, prinsip-prinsip keadilan seperti itu sih. Makanya tertarik buat menggali terus tentang keuangan syariah ini. Kurang Oh lebih kayak gitu sih gitu. Mas. Terus makanya Mas Fikri tertarik buat diriin Sarfin ID ini ya Mas ya? Hmm. Karena memang Oh, literasinya kan masih rendah banget kayak gitu. Literasi keuangan syariahnya masih rendah banget. Akhirnya impact-nya, inklusinya juga ikutan rendah. Nah, kalau misalkan literasi keuangan syariahnya bisa ditinggikan, nah harapannya inklusi keuangan juga ikutan naik. Karena ini sudah pernah saya riset dan sudah pernah hmm, saya cari tahu ketika masyarakat itu tahu tentang kayak gimana sih skema produk keuangan syariah itu. Nah, akhirnya mereka justru jadi lebih loyal dengan produk-produk lembaga keuangan syariah. Makanya ini harus digalakkan terus nih tentang keuangan syariah. Kayak gitu sih, Mas. oh, bener banget sih. Soalnya sebenarnya juga saya termasuk orang awam tadi sih Mas, yang sebenarnya masih baru beberapa produk syariah sih yang saya terjun baru di bank syariah sama asuransi syariah aja. Nah Hmm, mungkin siapa tahu di sini bisa dimakin tahu nih soal syariah sama Mas Vicky. Nah iya. terus lanjut Mas. Jadi apa sih Mas bedanya syariah sama konvensional tadi selain yang disebutkan Mas Vicky tadi poin-poinnya Mas? Sebenarnya prinsip dasarnya sih kalau kita pakai produk keuangan syariah itu yang penting nggak ada riba, nggak ada Ya. goror, nggak ada maisir. Oh, Nah, kalau goror maisir. itu kan adanya ketidakjelasan dalam suatu akad transaksi. Kalau maisir itu Oh. berarti ada spekulasi atau ada judi di Hmm, situ. Nah, itu nggak boleh disyariah. Nah, hmm, terus nggak ada riba juga. Nah, hmm, kalau riba itu kalau kita memaknai riba sebenarnya kan banyak yang berbeda pendapat juga. Oh, kalau kayak ini riba enggak? Nah, itu kan masih hmm, banyak orang-orang yang awam nih tentang menentukan apakah itu riba atau enggak. Gampangnya sebenarnya kalau kita baca di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sudah hmm. difatwakan kalau bunga bank itu riba. Jadi gampangnya kalau kita mau investasi atau mau pakai produk keuangan syariah asal nggak ada ketentuan bunga, nah itu sudah pasti syariah kayak gitu sih. Jadi bedanya Oh. asal nggak ada ketidakjelasan dari akad transaksi. Contohnya kayak investasi bodong. Hmm. Investasi bodong itu kan uh, penuh ketidakjelasan. Kira-kira kalau kan orang menjanjikan kalau investasi sekian juta dapatnya sekian juta, itu kan Ya. menjanjikan di awal dan itu kita nggak tahu kira-kira mereka dapat uangnya dari mana sehingga bisa ngasih Hmm. keuntungan ke kita. Nah, karena nggak ada ketidakjelasan di awal saat akad transaksi, nah itu yang membuat uh, itu akhirnya nggak jadi syariah kayak gitu sih sebenarnya, Mas. Oh. Tiga itu tadi ya berarti Mas. Riba, Mm-mm. goror, sama maisir ya. Mm-mm. Oh, Concernnya di situ sih sebenarnya. maksudnya situ. Berarti kalau misal masuk ke investasi syariah ya cari instrumen yang menghindari tiga itu ya. Mm-mm. Kalau Dan kalau oh, kalau sekarang sih kan instrumen investasi syariah pun sebenarnya kan banyak banget, mulai dari sukuk, saham oh, pun juga ada yang saham syariah, terus juga ada deposito syariah di lembaga keuangan syariahnya sendiri, terus juga ada peer-to-peer lending syariah kayak gitu. Nah itu kan oh, banyak banget opsinya. Jadi asal kita paham bagaimana skema investasinya, hmm, gimana caranya uh, pengelola dana kita itu dapat keuntungan untuk hmm. jadi bagikan dengan kita selaku pemodalnya. Nah itu kalau nggak ada istilahnya nggak ada ribanya atau nggak ada bunganya, insya Allah itu bisa dikatakan investasi yang sudah syariah sih kayak gitu sih Pak. Oh gitu. Kalau gitu boleh nih Mas ya bahas satu persatu produk investasi syariahnya ya Mas ya. Mungkin dari Bisa bisa. yang Mulai dari mana dulu nih? resikonya yang paling kecil dulu deh. Yang dari sukuk nah, atau tabungan di bank Ya, nilainya mana dulu?
Kalau ngomongin tabungan, ya seperti yang saya bilang tadi di awal, nah itu dari pihak bank sebenarnya nggak ada menjanjikan keuntungan pasti ketika kita Hmm. menabung atau membuka rekening deposito di bank itu, di bank syariah Oh. tadi kayak gitu. Jadi memang katakanlah kita mau buka deposito di bank syariah A, nah nanti bank syariah itu nggak akan bilang, oh nanti kalau buka deposito di kami bunganya sekian persen, nggak akan bilang seperti itu, tapi bilangnya bagi hasil. Jadi Oh. berapapun keuntungan dari banknya, jadi semakin labanya semakin tinggi, kalau Hmm. labanya semakin tinggi maka bagi hasilnya juga akan semakin ikutan tinggi juga kayak gitu. Jadi ya Oh. meskipun kalau kita ngomongin di ilmu keuangan sebenarnya bank syariah pun juga pakai acuannya di suku bunga acuan dan juga Hmm. ada yang namanya equivalent rate. Hmm. Kira-kira kalau bagi hasil sekian-sekian itu dapat bunganya setara bunga berapa persen sih kayak gitu. Jadi memang uh, ya tricky sih sebenarnya, cuma mereka nggak menjanjikan keuntungan di awal yang itu membuat bukan dikategorisasikan sebagai transaksi yang riba kayak gitu sih, Oh. asal nggak Berarti, ada perjanjian hmm. perjanjian menjanjikan nggak ada Menjanjikan. menjanjikan keuntungan saat transaksi di awal, insya Allah itu aman sih kalau di lembaga keuangan syariah kayak gitu sih Berarti mas. di akad ya Mas ya, di perjanjian itu ya Mm-mm. yang menggarisbawahi. Oh, pantesan ya kalau ke bank syariah biasanya ada tulisan nisbah 50 atau 60. Hmm. Itu gimana bacanya Mas itu Mas? Mm-mm. Nah, kalau nisbah itu kan sebenarnya kata lain dari bagi hasil. Nah, Oh, jadi gitu memang ya. kalau Hmm. misalkan kita buka deposito, oh nanti nisbahnya 40, 60, 40 Hmm. untuk mudorib atau mungkin 40 untuk sohibul mal atau pemilik dana, 60 untuk mudorib, berarti nanti si dari kita yang buka deposito akan dapat keuntungan 40%-nya, 60%-nya untuk pengelolanya atau dari banknya itu sendiri. Nah, nanti itu kan dibagi Oh. keseluruhan sama uh, nasabah-nasabah yang buka deposito yang lain kan itu banyak banget jumlahnya kan Mas. Nah, itu nanti dibagi setara Oh. juga kayak gitu. Dan itu sebenarnya kita bisa negosiasi dengan pihak banknya. Oh, saya nggak mau nih bagi hasilnya sekian. Nah, itu bisa dinego sebenarnya kayak gitu. Oh. Itu kalau makin banyak kita ngasih yang kita nabungnya bisa nego gitu ya? Hmm, Atau bisa oh bisa gitu. banget buat nego. Asal dana dana kita semakin besar gitu, insya Allah bisa dinego. Kalau dananya Oh. katakanlah deposito minimal bukannya 1 juta, kita punya dana yang minimal ya kalau bisa jangan nego kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau coba nego pun juga sebenarnya nggak dilarang sih kayak gitu. Hmm. Oh gitu. Udah ya berarti tadi deposito. Lanjut ya Mas ya ke Ya, sukuk deh. Kan pemerintah nah juga kalau ngeluarin kan ya ST hmm, gitu kan. Mm. nah Gimana itu Mas? kan sekarang banyak banget tuh seri-seri suku, mulai dari suku retail, suku Hmm. tabungan atau ST. Sekarang juga baru di launch juga wakaf link sukuk kalau nggak salah Oh. itu yang baru. Jadi digabung ada integrasi antara sukuk dengan wakaf. Nah, Oh. gimana sih sebenarnya skema sukuk itu? Nah, Mm-mm. jadi kalau kalau untuk mengedukasi orang awam sebenarnya paling simpel itu kan sukuk itu surat utang syariah kayak gitu. Ah. Tapi sebenarnya skemanya bukan surat utang. Kalau kalau obligasi kan surat utang, berarti Mm. ada perusahaan atau mungkin ada pemerintah mengeluarkan atau butuh dana untuk berhutang. Nah, mengeluarkan surat utang, kita masyarakat atau mungkin korporasi bisa beli surat utangnya pemerintah tadi atau perusahaan tadi. Nah, nanti terbitkan kupon, setiap bulannya dapat kupon kayak gitu kan. Nah, kalau di sukuk itu ada yang namanya underlying asset. Jadi memang skemanya itu kalau sukuk istilahnya sekuritisasi aset. Jadi Oh. bagaimana asetnya yang dijadikan underlying tadi itu istilahnya dimonetisasi gitu loh. Kira-kira nanti aset ini dijaminkan untuk dapat uang berapa nih. Nah, nanti keuntungan yang kita bilang kupon untuk obligasi konvensional, kupon bunganya itu dari penggunaan asetnya tadi kayak gitu. Oh. Oh. Jadi kalau ada akad-akadnya sih, kalau suku tabungan itu Mm. tahu saya itu akadnya pakai akad wakalah, wakalah Mm. bil istimar. Kalau ngomongin akad-akad kayak ini ya banyak yang bingung nanti. Gampangnya kayak gini sih. Gampangnya kayak gini. Misal pemerintah nerbitin sukuk. Nah, Mm. kita masyarakat kan beli sukuknya. Mm. Nah, gampangnya itu
kita beli aset yang jadi underlying atau yang jadi jaminan pemerintah menerbitkan sukuk tadi. Nah, nanti aset tadi kan dikelola sama pemerintah, dapat keuntungan misalkan, nah keuntungan itu dibagikan ke para pemegang sukuk dalam bentuk kupon kayak gitu. Nah, nanti dalam jangka waktu tertentu aset tadi dibeli lagi sama pemerintah. Simpelnya kayak gitu sih. Jadi ada aset yang dijadikan jaminannya. Ini contohnya apa Mas? Asetnya Mas? Setahu Mas Fikri ini. Kalau asetnya kan banyak, misalkan waktu itu bikin green sukuk itu kalau nggak salah dibuat untuk bikin tempat pelestarian hewan kalau nggak salah. Nah itu Oh. terus ada juga yang dibikin untuk pelabuhan, Oh. jembatan atau jalan tol kayak kayak gitu. Sebenarnya banyak sih aset-aset yang dijadikan Hmm. underlying-nya itu. Hmm. Kebanyakan aset yang produktif ya berarti ya Mas ya? Yang Hmm. bisa menambah Karena kalau nilai. pemerintah berhutang kan jarang untuk yang konsumtif sih. Hmm. Pasti diutamakan yang produktif karena kan gimana nanti kalau banyakin utang konsumtif balikin uangnya, ngasih kuponnya, berarti kan harus nyari pendapatan lain kalau kayak gitu. Berarti kalau misal kita punya investasi syariah di ST atau suku retail yang syariah kan sama aja kayak bantu negara kan Mas? Tadi kan bangun Hmm. jembatan, bangun pelabuhan. Nah, kan bisa jadi pahlawan juga nih. Udah cuan, Hmm. udah bisa Bener juga banget. bantu negara. Hmm. Mm. Gampangnya sih kalau memang kita nggak pengen beli obligasi, ya belinya di sukuk. Toh sebenarnya secara skema, secara konsep itu sama-sama mirip-mirip lah. Tapi yang membedakan ya kalau di sukuk ada yang namanya aset underlying-nya tadi untuk skemanya juga bukan hutang piutang, tapi lebih ke transaksi jual beli asetnya tadi kayak gitu sih, atau Oh, mewakilkan pemerintah untuk mengelola aset yang jadi underlying tadi. Gampangnya seperti itu sih, Mas. mantap. Terus habis sukuk, lanjut ke P2P, peer to peer yang syariah mungkin Mas. Hmm. Bisa dijelaskan? Saya ini masih Kalau konsep baru juga nih, belum pernah nih saya masuk ke sana juga. Iya, jadi memang kan sekarang rame fintech tuh kan banyak Mm, banget sekarang fintech kalau nggak salah per data Agustus 2020 itu total fintech yang sudah legal sama OJK itu ada sekitar 128 kalau nggak salah, saya ingat saya ada 128 dan 12 diantaranya itu sudah syariah. Nah, oh, itu kalau dibanding sama yang konvensional memang masih sedikit sih dan memang gaungnya itu suaranya itu masih kurang terdengar. Yang mm, syariah itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kalau di peer to peer lending konvensional itu kan sebenarnya dari pihak platform itu kan mm, ditampilkan, oh kalau kita ngedanai suatu proyek A atau mungkin mm, ngedanain atau ngasih ngasih modal uh, borrower ya istilahnya. Kalau kita ya, ngasih modal borrower, nah itu nanti kita akan dapat bunga sekian persen per tahun setaranya. Nah, mm, kalau di syariah sebenarnya itu secara konsep, secara skema mirip-mirip, tapi yang membedakan lagi di akadnya, alur transaksinya itu yang membedakan. Kalau di syariah sebenarnya kita kan ngasih ngasih modal, berarti kan permodalan itu kan sama halnya dengan kerjasama. Nah, nanti dari pihak yang diberikan permodalan itu akan membagikan keuntungan. Jadi ada dua transaksi, ada dua skema yang biasa dipakai sama teman-teman di fintech syariah. Yang pertama mm, itu skema permodalan, yang mm. kedua itu skema jual beli. Jadi kalau yang Oh, skema jual beli, nanti kita sebagai investor akan membantu membelikan kebutuhan yang diperlukan sama pihak yang butuh dana tadi. Misalkan pihak yang butuh dana itu mau buka warung. Nah, mm, nanti dari pihak investor itu yang akan membelikan kebutuhan-kebutuhan warungnya. Sehingga yang butuh dana tadi sudah bisa buka warung, dapat keuntungan. Nah, nanti tinggal pihak investornya memberikan margin keuntungan. Oh, saya sudah belikan nih kebutuhan warungnya. Nah, itu nanti ambil keuntungannya berapa persen. Nah, itu disepakati antara kita investor atau mungkin dari platformnya sendiri. Kayak gitu sih skemanya kalau oh, yang jual beli. Kalau yang permodalan, simpelnya ya kita ngasih modal ke yang butuh dana atau borrower tadi, nanti borrowernya keuntungannya dibagi hasil. Nanti sambil balikin pokoknya setiap bulan atau mungkin langsung 1 tahun kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih sebenarnya.
Dan itu kan uh, uh, yang jadi konsepnya itu, yang jadi produknya nggak hanya di permodalan untuk orang-orang yang menjalankan usaha, tapi bisa juga untuk aset-aset, contohnya rumah kayak gitu, itu juga bisa. Jadi kita yang investor belikan rumahnya dulu kayak gitu. Nah nanti setelah developernya itu sudah bangun rumahnya, nanti rumahnya dijual sama developer, keuntungannya dibagi hasil atau mungkin dikembalikan ke investornya kayak gitu sih. Sebenarnya Oh ya, mirip-mirip sama yang konvensional, tapi kalau transaksinya yang beda. oh kayak KPR syariah dong ya sistemnya gitu. Hmm, hmm. Dan Oh, fintech juga kan sebenarnya mirip-mirip sama konsepnya bank. Jadi ya oh skemanya iya. ya kurang lebih kayak gitu sih. Yang Oh, konvensional ya pasti mereka menjanjikan bunganya. Oh nanti bunganya sekian persen. Nah karena ada menjanjikan bunganya itu dan dari transaksi utang piutang itu yang nggak syariah kayak gitu. wah, tapi menarik banget ya ini ya. Masih baru juga kan ya soalnya. Kalau Hmm. misal dibandingin sama yang konvensional, eh, returnnya gimana mas? Menarik Kalau gak mas? dibandingin sebenarnya Hmm? sebenarnya ini sih beda-beda tipis sebenarnya untuk Oh, return ya. Kalau ngomongin return entah itu bunga atau mungkin bagi hasil atau mungkin hmm? margin keuntungan, returnnya beda tipis. Kalau peer-to-peer Oh, lending itu berkisar 10 sampai 20%. Mirip-mirip lah sama yang konvensional. mirip-mirip lah ya. Hmm. Mungkin lanjut lagi ya mas, habis peer to Ya, peer apa ya? ke produk apa Reksadana lagi syariah nih? mungkin, mungkin baru saham deh. Reksadana. Ya. Kalau reksadana itu kan sebenarnya tergantung sama produk yang dibeli manajer investasinya kan ya Mas ya. Jadi kan Hmm, reksadana ada 4 sampai 5 jenis nih, mulai dari hmm, reksadana pasar uang, reksadana hmm, pendapatan tetap, hmm, reksadana saham, reksadana indeks kayak gitu kan. hmm, Nah, kalau reksadana pasar uang itu kan produk yang dibeli manajer investasinya itu deposito, terus hmm. juga atau surat berharga yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun kayak gitu. Nah, asal produk yang dibeli manajer investasinya itu produk-produk yang syariah, maka itu sudah bisa dikatakan reksadana syariah. Begitupun yang reksadana pendapatan tetap, berarti kan belinya sehutang atau obligasi. Nah, kalau yang dibeli manajer investasinya itu sukuk, nah berarti itu sudah bisa dikatakan reksadana pendapatan tetap yang syariah. Nah, Oh, begitupun juga yang di saham, asalkan manajer investasinya itu beli saham-saham syariah, maka itu sudah bisa dikatakan reksadana saham syariah kayak gitu. Jadi depends on produk yang dibeli sama manajer investasi sih sebenarnya kalau reksadana itu. Ya gitu sih Mas. Kalau reksadana syariah kan hmm, masih sedikit sih sebenarnya hmm. manajer-manajer investasi yang benar-benar syariah pun juga sebenarnya uh, masih kurang dari 100 ya harusnya kalau yang manajer investasi yang benar-benar mendedikasikan kalau dia hanya membeli produk-produk syariah kayak gitu itu kan masih Oh, sedikit. Kalau manajer investasi yang konvensional tapi ada sub produk atau subdivisi untuk yang syariah itu sudah lumayan banyak sih kayak gitu. Dan yang terkenal dan yang kredibel, yang valid kayak gitu ya sudah lumayan banyak sebenarnya. Jadi tinggal nanti kita analisanya kayak gimana nih kalau mau beli reksadana, mulai dari yang cari yang aset under manajemennya banyak kayak gitu, yang aset under manajemennya besar, terus yang produk-produknya itu yang dibeli sama manajer investasinya nggak banyak yang bermasalah. Kalau hmm. ngomongin reksadana pendapatan tetap, berarti produk utang yang dibeli sama manajer investasinya ratingnya yang bagus-bagus. Nah, tinggal analisa yang kayak gitu aja sih sebenarnya. Bisa ya mas ya, padahal kalau misal kita belajar sendiri juga sebenarnya. Apalagi kalau Ya, misal belajar. banyak banget sumbernya. Mm-mm. Terus berarti selanjutnya nih yang saham mas, yang mas pasti yang Hmm. banyak ditanyakan saham syariah. Apa sih bedanya saham syariah sama yang konvensional sebenarnya? Nah, mungkin bisa Nah, dibantu ini jawab. sebenarnya Hmm. banyak juga yang ini sih, yang kepo juga. Ini saham itu judi atau enggak yang pertama. Oh iya. Yang kedua itu kenapa kok harus ada kategori saham syariah itu yang kedua. Oh Yang iya. ketiga, ketika kita melihat suatu saham syariah, peraturannya itu bilang ini kan peraturan dari MUI sendiri dan juga kerjasama sama Bursa Efek Indonesia juga itu Hmm. memberikan screening kalau saham syariah itu ada rasio-rasio tertentu, mulai dari Hmm. pendapatan non halal itu kurang Hmm. dari 10%, Oh. terus utang
utang berbunga itu kurang dari 45%, kayak gitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok tetap ada toleransi yang diberikan oleh MUI untuk mengkategorisasikan saham syariah. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Nah, ini mencoba saya jawab kenapa kok harus ada screening dan sebenarnya saham itu judi atau enggak sih. Nah, saham itu sebenarnya kan transaksi jual beli kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi ya transaksinya jual beli, bukan judi sebenarnya. Kalau judi, spekulasi, nah itu kan kita asal nebak. Oh kira-kira kalau aku beli saham A ini akan naik atau akan turun. Nah itu yang jadi spekulasi. Nah kalau asal kita menghitung nih kira-kira valuasi perusahaannya kayak gimana. Oh kira-kira prospek perusahaannya ke depan kayak gimana, industrinya kayak gimana. Nah karena kita itu kan mau mendanai suatu perusahaan, mau jadi investor suatu perusahaan, mau jadi owner suatu perusahaan, tentu kita harus kenal dulu dong sama perusahaannya. Harus tahu dulu seluk-beluknya perusahaannya kayak gimana, manajemennya kayak gimana, direksinya kayak gimana, mereka kinerjanya kayak gimana, industrinya kayak gimana. Nah, akhirnya kita bisa memutuskan, oh, saya cocok nih untuk masuk perusahaan A sebagai ownernya, sehingga saya bisa ikut andil ketika katakanlah rapat umum pemegang saham, terus ngasih diskusi-diskusi menarik atau mungkin ngasih ide-ide bagaimana perusahaan bisa berkembang kayak gitu. Nah, karena kita kan jadi owner di situ. Nah, jadi saham itu bukan judi. Karena ya kita harus bisa menganalisa dulu, bisa menghitung valuasinya dulu sehingga bisa memutuskan mau masuk ke perusahaan tertentu kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa kok ada rasio-rasio tertentu nih untuk mengkategorisasi saham syariah? Yang pertama gini, pasar modal itu kan sebenarnya sudah lama nih, sudah ada di Indonesia itu sudah sejak lama. Saya kurang tahu sih tahunnya itu dari tahun berapa. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal atau di pasar saham, itu kan nggak mendedikasikan mereka sebagai perusahaan syariah. Visi misinya pun bukan visi misi perusahaan syariah. Jadi ya agak susah kalau kita ingin mengakomodir masyarakat muslim agar bisa masuk ke pasar saham, ya mau nggak mau diberikan toleransi-toleransi tertentu, sehingga masyarakat muslim itu bisa mau berinvestasi di pasar modal. Ya akhirnya ulama bersepakat kita memberikan kelonggaran. Jadi perusahaan-perusahaan itu asalkan pendapatan non halal kurang dari 10% dan hutang berbunganya kurang dari 45%, maka sudah bisa dikatakan syariah. Nah, paling gampang kalau teman-teman ragu mau masuk ke perusahaan syariah, ya cari aja perusahaan yang hutangnya nol. Itu paling gampang sekali. Ada sebenarnya lumayan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang nggak ada hutang. Jadi ya simple, kita nggak khawatir apakah perusahaan itu ikut andil melestarikan transaksi ribawi atau enggak. Ya cari aja perusahaan yang nggak berhutang, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau memang kita sudah yakin sama ulama kita, kan kalau keilmuan kita masih belum ada apa-apanya nih sama ulama yang bisa memfatwakan, dan bahkan kata hadis fatwanya ulama itu kalau salah pun masih dihargai satu kayak gitu kan ya. Jadi kita ya udah mengandalkan apa kata ulama aja. Jadi jangan sampai mendebat ulamanya, seakan-akan kita sudah yang paling tahu, oh harusnya ulama kayak gini, malah kita yang ngajarin kan. Nah itu nggak baik, nggak beradab nih ketika kita ingin mencari ilmu. Jadi manut aja apa yang dikatakan ulama. Kalau memang sudah ketentuannya seperti itu, ya sudah kita investasi saja kayak gitu. Jadi jangan ragu nih untuk masuk ke pasar saham, karena 60% di pasar saham itu perusahaannya sudah syariah. Sekitar 400 lebih perusahaan dari total 700 perusahaan yang ada di pasar saham itu sudah syariah. Jadi aman-aman saja untuk kita yang muslim mau berinvestasi di pasar saham. Kayak gitu sih, Mas. Banyak juga perusahaan gede yang syariah ya Mas ya, kayak Unilever atau Telkomsel gitu ya. Hmm, Oh, banyak itu. banget. Nah ini nih ada yang tanya Ya Mas kalau hmm, dari Kamila, mana nih? Nah, Kamila Haris, apa equity crowdfunding bisa dikatakan sebagai investasi syariah dan apa perbedaannya dengan P2P? hmm, ini menarik nih. Equity crowdfunding itu kan masih baru, dan kebanyakan peer-to-peer lending itu skemanya ya nanti ada yang jadi lender, ada yang jadi borrower,
Ya, jadi yang nantinya jadi lender akan dapat bunga dari kegiatan yang atau dari modal yang dipinjamkan ke borrower. Nah, kalau equity crowdfunding sebenarnya sama ketika kita berinvestasi di pasar saham. Kita membeli saham perusahaan atau saham UMKM, nantinya keuntungan UMKM itu yang dibagi hasil ke kita. Tapi ini masih industri yang masih benar-benar baru. Kalau dikatakan syariah atau enggak, ya itu syariah karena kita ngasih permodalan, bukan uh, ngasih hutang, dan itu keuntungannya didapatkan dari laba dari perusahaan yang kita danai. Jadi itu bisa dikatakan syariah. Kalau ngomongin equity sebenarnya nggak ada syariah atau konvensional sih, karena memang skemanya jelas. Tapi yang perlu saya garis bawahi itu ketika di equity crowdfunding, karena industrinya masih baru, itu pasar sekundernya masih belum siap. Ini ngomongin Oh, ke perencanaan keuangan ya. Kalau kita berinvestasi di pasar saham, di bursa efek, itu kan di transaksi kita bisa menjual belikan kepemilikan saham kita di pasar sekunder hmm. yang transaksinya setiap hari terjadi kan. Kalau di equity crowdfunding, nah kita masih belum bisa nih memperjualbelikan saham kita untuk yang di UMKM tadi ke orang lain karena masih belum ada pasarnya. Nah itu takutnya nanti di tengah jalan perusahaannya itu industrinya mulai mulai redup, Mm-mm. terus nggak bisa berkembang lagi, kurang inovatif. Nah kita pengen keluar nggak bisa kayak gitu. Jadi kan Oh, karena terikat sebagai owner di perusahaan itu. Beda sama di pasar saham yang bisa ditransaksikan nih kepemilikan sahamnya. Itu aja sih. oh, Kalau ngomongin syariah atau enggak, pasti syariah. woi, mantap. Terima kasih jawabannya, Mas. Nah, ini lagi nih dari salah satu rekan kita nih, Bang Ian. Salah satu yang membuat masyarakat sedikit ragu kepada produk syariah adalah ujungnya masih ada hubungan dengan konvensional. Nah, bagaimana pendapat Bung Fikri mengenai hal tadi? Ya. Gitu. Nah ini ujungnya ada hubungan dengan konvensional karena memang gini, lembaga keuangan kita itu kan dibentuk dari lembaga keuangan konvensional nih induknya. Jadi ketika ingin membuat lembaga keuangan syariah, pasti rata-rata lembaga keuangan konvensional bikin sub sub company lah, ibaratnya kayak anak perusahaan. Kayak gitu, anak perusahaan yang concern untuk menggarap market share keuangan syariah atau market share masyarakat muslim. Nah, akhirnya masyarakat muslim kan memandangnya, ini ujung-ujungnya nanti masih hubungan sama lembaga keuangan konvensionalnya karena kan anak perusahaannya. Nah, Hmm. ini yang sebenarnya perlu disadarkan sih ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim, meskipun itu ada keterkaitan antara lembaga keuangan konvensional, nah itu sebenarnya hanya sebatas kepemilikan saham. Jadi belum, bukan dalam artian kita ketika bertransaksi menggunakan lembaga keuangan syariah, kita juga memberikan secara nggak langsung ya, memberikan support ke lembaga keuangan konvensional itu sebenarnya bisa dikatakan nggak benar sih, kurang tepat karena ya Hmm. hubungannya hanya sama lembaga keuangan syariah. Makanya kenapa uh, dari isu-isu yang berkembang seperti itu pemerintah melihat, oh harusnya kita juga harus punya lembaga keuangan syariah yang benar-benar kuat, yang benar-benar bisa mandiri kayak gitu, yang bisa menyadarkan masyarakat, oh kalau kalau lembaga keuangan syariah itu sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung dengan perusahaan induknya yang konvensional. Akhirnya kan mau di merger nih lembaga keuangan syariah yang di bawah BUMN. Hmm. Jadi lembaga keuangan syariah, Hmm. bank syariah pertama yang levelnya langsung nasional, dan Hmm. itu digabung dari 3 perusahaan bank syariah yang sudah punya nama di Indonesia. Harapannya bisa benar-benar melayani kebutuhan Hmm. masyarakat muslim kita. Jadi harapannya ke situ sih, memberikan pemahaman yang benar ke masyarakat kalau lembaga keuangan syariah itu nggak ada hubungan secara langsung ke lembaga keuangan konvensional, hanya sebagai permodalan, kasih permodalan saja di awal kayak gitu sih Hmm. sebenarnya. Oh, mantap jawabannya Mas Fikri. Nah, ini ngomongin nih, menarik nih. Ngomongin anak perusahaan tadi itu kan, boleh ya sebut ya, Hmm. inisialnya BRIS itu ya. Kan beberapa bulan ini kan naik ratusan persen ya eh, harganya. Nah, kira-kira punya portofolio nggak? Percaya ya. Menurut Mas Fikri, kenapa sih kok bisa naik gila-gilaan kayak gitu?
Ya kalau ngomongin di pasar saham sebenarnya kan pergerakan harga saham itu kan dinamis nih. Tiap Hmm. harinya kan pasti naik turun, volatile juga kan. Nah, Hmm. dan rata-rata itu kenaikan harga saham itu banyak penyebabnya, mulai dari kinerja perusahaannya, Hmm. mulai dari berita-berita positif, atau mungkin industrinya juga akan mengalami pertumbuhan, ada ya banyak sebenarnya yang memberikan sentimen-sentimen untuk menggerakkan harga saham, entah itu turun atau naik. Nah, kebetulan karena ada isu merger ini, calon investor memandang, oh industri keuangan syariah akan tumbuhnya lebih lebih besar nih, lebih kenceng nih, lebih Oh. besar lagi nantinya harapannya kayak gitu. Ketika ada lembaga keuangan syariah yang sudah jadi buku 4 Hmm. dan itu sudah masuk ke 10 besar perbankan nasional. Hmm. Nah, ketika sudah ada bank syariah yang setidaknya setara dengan bank konvensional, maka investor Hmm. memandangnya, oh ini sebuah langkah yang bagus nih. Mari kita sama-sama masuk, mendukung perusahaan ini untuk bisa tumbuh lebih besar lagi. Makanya harganya bisa terkerek naik. Nah, ini yang ya kalau ngomongin naiknya kenceng sampai ratusan persen ya bisa jadi memang itu lagi di volatilekan ya dalam tanda kutip nih quote unquote lagi digoreng itu juga bisa bisa Hmm. masuk kategori seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah menganalisa perusahaannya dan kita yakin kalau industrinya juga akan semakin tumbuh ya ya sudah masuk saja kayak gitu. Kalau memang kan tadi di awal ini bukan judi, di pasar saham bukan Hmm. judi. Kita perlu menganalisa perusahaannya, menganalisa industrinya, prospeknya seperti apa, kinerjanya seperti apa, baru kita bisa memutuskan mau masuk atau enggak. Jadi itu tergantung dari analisa kita. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, oh lagi naik nih, kita Hmm. ikutan beli yuk. Nah pas Hmm. turun, kita pusing, stres, depresi. Nah itu yang nggak baik. Jadi harus benar-benar dimatangkan dulu, kira-kira kita benar-benar mau jadi investornya atau enggak. Seperti itu sih. Hmm. Berarti kalau misal tadi itu naik kan sentimen positif berarti malah buat ekonomi Islam ini juga sentimen positif juga ya berarti ya Mas ya. Berarti kan Hmm. Hmm. masyarakat optimis nih keuangan syariah bakal berkembang. Nah, terus kalau misal Karena dari Mas harapannya Fikri, gini sih Mas, gimana ya Mas? harapannya gini sih Mas, kita bisa minimal sama seperti kondisi di UK, United Oh. Kingdom itu kan Hmm. uh, keuangan syariahnya tumbuhnya kenceng nih, Hmm. banyak investor Timur Tengah yang mau investasi di UK karena Hmm. ada lembaga keuangan syariah. Mereka lebih terbuka sama lembaga-lembaga keuangan syariah saat itu di tahun 2008 setahu saya, seingat saya. Nah itu akhirnya investor-investor Timur Tengah itu masuk ke situ semua. Harapannya ketika kita punya lembaga keuangan syariah yang kuat, yang besar, kita bisa menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah. Mengingat masyarakat Hmm. Muslim kita kan masyarakat Muslim terbesar nih di dunia. Hmm. Harapannya mereka mau masuk menginvestasikan, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena kan concern pemerintah kita kan membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga nggak ada angka pengangguran, kemiskinan bisa ditekan seperti itu sih Mas. Hmm. Wah, bagus ya berarti ya. Oh malah kalau keuangan syariah kiblatnya di UK ya Mas ya? Kirain malah yang di Ah, negara Timur Tengah. iya. Karena UK itu negara yang populasi muslimnya nggak terlalu banyak, tapi Hmm. keuangan syariahnya justru tumbuhnya pesat. Nggak cuma keuangan Oh. syariah sih, tapi industri halal itu rata-rata kiblatnya juga di UK. UK, Jepang, kalau industri halal itu memang Hmm. banyak ekspor-ekspor produk halal kita juga ekspornya ke Hmm. sana. Oh, gitu ya. Asal bisa kita pelajari, why not ya Mas ya? Terus, nah tadi kan waktu ngomongin saham tadi kan kita harus nganalisa ya Mas. Kalau Mas Fikri biasanya pakai analisa apa Mas buat nentuin beli saham ini atau yang lain gitu? Ya kalau ngomongin ngitung valuasi, Hmm, simpelnya kan kita bisa lihat PBV atau PE rasio ya. Itu paling simpel sih paling sebenarnya. simpel. Tapi kan PBV atau PE rasio nggak mengartikan apakah perusahaan itu murah atau enggak kayak gitu. Hmm, Tetap harus dihitung-hitung yang lain kayak gimana prospek industrinya, gimana mereka bisa bersaing dengan kompetitor, apakah dia sudah jadi market leader di industrinya atau belum kayak gitu. Nah itu kan juga harus dilihat tuh, hmm, dilihat juga dari cash flow perusahaannya seperti apa, kinerjanya dapetin laba kayak gimana. Harus benar-benar kenal dulu dengan industrinya, baru bisa analisa lebih detail. Tapi simpelnya bisa dari
bisa dilihat dari PBV atau PI rasio. Kalau kata Keng Hong kalau nggak salah Hmm. itu cari yang PBV-nya di bawah 1, PI rasionya di bawah 15 kali. Itu paling simpel sih Oh, sebenarnya. Tapi harapannya jangan cuma melihat valuasi dari angka PBV atau PI, tapi kenali dulu industrinya, bagaimana mereka bisa cari labanya, apakah bisa bertahan dalam kurun waktu 10 tahun perusahaannya. Nah, kalau memang kita anggap, oh ini industrinya akan cerah nih di masa depan, kinerjanya juga stabil, bahkan ketika ada krisis pandemi pun mereka tetap bisa dapat laba. Nah, kalau kita sudah yakin, kita menghitung, oh ada yang namanya hitungan valuasi pakai DCF, discounted cash flow. Nah, itu kan banyak juga tuh valuasi, cara menghitung valuasinya. Nah, itu bisa jadi acuan untuk kita lebih belajar lebih dalam lagi sih untuk mencoba menganalisa perusahaan ini lagi murah atau lagi mahal. Kayak gitu sih, Mas. oh, bisa lah ya ntar kita bikin webinar ya Mas ya. Siap, siap. Terus, oh iya tadi ngomongin waktu pandemi itu, benar nggak sih Mas katanya itu kalau ya instrumen syariah lah, atau ya keuangan syariah itu lebih kuat lah dibilang daripada yang konvensional. Nah, gimana menurut Mas Fikri? Hmm, Kalau dibilang lebih tahan atau lebih enggak tahan. sih, bisa jadi lebih tahan, bisa jadi enggak, tergantung bisnis model mereka. Balik lagi ke tergantung Oh, bisnis model mereka. Kalau kalau kita acuannya di tahun 98 saat krisis, itu kan kita melihat, oh waktu itu bank kan yang jadi bank syariah di tahun 98 kan hanya bank muamalat. Nah, hmm, kita mengasumsikan, oh bank muamalat saat itu nggak sampai bangkrut. Apakah hmm, keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah lebih tahan krisis? Nah, itu dilihat juga bisnis modelnya seperti apa. Waktu itu kan bank muamalat memang mereka concernnya itu bukan ke korporasi nih, mereka masih ke masyarakat segmentasinya masih ke masyarakat menengah ke bawah, oh, atau mungkin ke UMKM yang saat itu di krisis 98 kan UMKM nggak terlalu terdampak nih, yang terdampak kan korporasi-korporasi besar. Nah, akhirnya bank muamalat juga nggak terlalu rugi-rugi banget, dan di samping itu bisnis model mereka saat menyalurkan dana atau menghimpun dana, mereka kan nggak menjanjikan keuntungan. Nah, hmm, karena nggak menjanjikan keuntungan, mereka lebih lebih aman dari ancaman-ancaman rasmaninya tadi. Kayak gitu kan hmm, waktu 98 kan ancamannya di rasmani nih, hmm, karena perusahaan atau banknya saat itu menjanjikan, oh jangan diambil uangnya, nanti bunganya kami naikkan sekian persen. Nah, karena ada menjanjikan itu, mereka kan punya tanggungan, mau hmm, nggak mau yang disalurkan dananya kan harus ditarik bunga lebih besar lagi, karena ada negatif spread waktu itu, akhirnya mereka banyak kolaps yang bank-bank yang konvensional. Beda dengan yang hmm, bank-bank syariah, karena mereka nggak menjanjikan keuntungan di nasabah yang nabung, dan mereka juga nggak, istilahnya nggak memberatkan hmm, nasabah-nasabah yang diberikan permodalan, akhirnya mereka cenderung lebih aman saat itu. Nah, hmm, ketika di krisis sekarang, bisnis modelnya mulai berubah, kayak gitu. Bisnis modelnya mulai berubah, mereka kan harus memperbesar asetnya nih, memperbesar keuntungannya juga. Nah, hmm, akhirnya banyak akad akad transaksi yang sering dipakai itu akad transaksi jual beli. Makanya murabahah yang memberikan kepastian keuntungan. Jadi hmm, lembaga keuangan syariah, bank syariahnya itu ketika menyalurkan dana, nah itu mereka kan pakai akadnya murabahah nih atau jual beli. Nah, mereka memberikan ketentuan marginnya sekian. Jadi ada hmm. kepastian nih marginnya. Nah, efeknya ketika krisis, pasti kan nasabah-nasabah yang diberikan permodalan atau diberikan pembiayaan tadi juga terganggu nih cash flow-nya. Nah, terganggu kinerja keuangannya kayak gimana. Nah, itu terganggu terganggu semua nih. Nah, efeknya mereka juga akan susah untuk membayar angsurannya ke bank syariahnya. Sebenarnya sama aja dengan lembaga keuangan konvensional, secara nggak langsung, karena skema transaksinya, bisnis modelnya mirip-mirip. Tapi balik lagi, karena bank syariah ini nggak menjanjikan keuntungan pada nasabah yang nabung, mereka setidaknya lebih aman sedikit dari lembaga keuangan konvensional. Ya gitu sih. Oh, Tapi kalau labanya apakah turun atau enggak, sama-sama turun jelas. hmm. Wah, baru kali ini benar-benar dapat penjelasan yang lengkap banget. Dan nggak kerasa nih Mas, kita tinggal 15 menit lagi. Nah, di sisa waktu ini
pengen tanya lagi, nekanin lagi ke kita, Mas Vicky nih. Jadi kenapa sih kita harus lebih milih syariah? Apa untungnya deh investasi syariah buat kita? Ya, Nah, hmm. kalau ngomongin untungnya, jelas produk-produk keuangan syariah juga bisa ngasih cuan. Bisa ngasih cuan yang nggak kalah gede juga dengan Hmm. produk-produk keuangan Hmm. konvensional. Tapi yang jadi poin utama ketika kita Hmm. pakai produk-produk keuangan syariah, kita juga menerapkan asas-asas keadilan. Jadi nggak Oh. memberatkan. Kalau investasi kan berarti kita mengalihkan dana kita dari kita berarti kan punya kelebihan dana nih, Hmm. mengalihkan dana kita ke orang-orang yang butuh dana. Nah, Oh. jadi ketika pakai produk keuangan syariah, kita nggak memberatkan orang-orang yang kita kasih dana tadi, kayak gitu. Karena mengedepankan asas keadilan. Beda dengan lembaga keuangan konvensional seperti yang saya bilang di awal, itu karena menjanjikan keuntungan bagi nasabah-nasabah atau bagi orang-orang yang memberikan permodalan. Jadi orang-orang yang diberikan permodalan tadi, mereka juga akan dibebani lebih besar lagi. Nah, karena takutnya nanti mengganggu cash flow sehingga berpotensi untuk macet. Nah, berarti yang rugi kan kita-kita yang menginvestasikan dananya tadi. Beda dengan di produk-produk syariah, karena nggak ada uh, pemberatan, nggak memberatkan orang-orang yang diberikan permodalan, jadi lebih aman resikonya, setidaknya lebih aman. Jadi ketika macet pun kita sudah tahu, oh memang yang namanya investasi syariah, kalau memang ada rugi ya kita tanggung bareng kayak gitu. Jadi lebih Oh. aman sih. Meskipun kalau ngomongin return mirip-mirip sama yang produk-produk konvensional. Ngomongin cukup ya sama-sama sekitar 5-6%. Ngomongin reksadana, pasar uang ya sama-sama sekitar 6-7%. Ngomongin saham syariah ya pergerakannya juga sama-sama ya mirip-mirip sih sebenarnya. Cuma skemanya yang beda. Oh, gitu. Berarti yang penting, yang utama sebenarnya jangan cuma nyari cuan ya Mas ya, nyari ridho Allah dulu Hmm, ya Mas ya. hmm, Menjauhi yang bener tiga nih. tadi dulu ya, yang Iya, riba, goror sama maisir itu ya Mas ya. Mesir. Hmm. Hmm. Terus baru sisanya baru cuannya sih, wajar. Bahkan Eh. kan dari syariah karena yang dibilang jangan sampai ada transaksi horor, riba dan maisir itu sudah jadi kewajiban kita untuk menghindari investasi bodong karena nggak jelas nih angka Hmm. transaksi di awalnya. Jadi investasi bodong kan sekarang lagi rame banget yang skema ponzi Hmm. kayak gitu kan. Nah, Hmm. jadi jangan sampai kita terjebak di transaksi-transaksi seperti itu atau mungkin di produk-produk seperti itu. Karena sudah dari awal kalau kita yang muslim pasti tahu kalau itu bisa jadi mesir dan bisa jadi horor. Nah, Hmm. jadi jangan sampai mendekati produk-produk seperti itu karena justru malah nanti kalaupun kita dapat untung, kita nggak akan berkah nih keuntungannya dan Hmm. keuntungan yang nggak berkah biasanya cepat habis, cepat hilang uangnya. Wih. Kayak gitu sih. Hmm. Nah, jangan sampai lah ya buat keluarga juga dikasih yang gak berkah lah. Hmm. Hmm. Tuh. Terus, nah ngomong investasi bodong, emangnya zaman sekarang ini masih banyak yang kena ya Mas? Atau pernah mungkin Oh banyak. nanganin kasus? Kalau nanganin kasus sih masih belum, Belum. tapi kalau dengar-dengar cerita, Hmm, hmm, dapat curhatan itu hmm. banyak banget sih yang uh, Ah, yang cerita yang curhat lah ah, habis rugi di produk-produk ini atau mungkin habis ditawari sama hmm. produk-produk tertentu yang indikasinya itu produk investasi bodong itu banyak banget sih. Jadi Boleh ya sebut merek masih nggak Mas itu? Atau apa ya? jangan Inisial sih. ya. Jangan lah, jangan sebut Kayak gimana merek lah. itu? Skemanya Yang gimana? penting kalau investasi Hmm, investasi bodong itu yang jelas hmm. kita bisa tahu itu yang pertama keuntungannya nggak logis, nggak wajar. Oh, hmm. Yang pertama, jadi kita dijanjikan, oh kalau kita investasi sekian juta nanti dapat return fix. Nah kalau ada kata-kata fix per bulan sekian juta yang nggak logis lah kalau kita investasi yang di produk-produk yang legal paling Ah, dapatnya katakanlah 7% per tahun, hmm. 10% per tahun. Nah ini bisa sampai 50% per bulan, 100% per bulan. Nah itu kan nggak logis banget tuh. Nah itu Ah, indikasinya memang investasi bodong.
Terus yang kedua, kita harus cek dulu kira-kira skema mereka dapetin uang kayak gimana yang bisa memberikan keuntungan ke kita. Nah, kalau kita ternyata nggak tahu skemanya dan nggak jelas, maka sudah pasti itu investasi bodong. Yang ketiga, akadnya. Akadnya ini kayak gimana nih skema investasinya? Mau skema utang piutang atau skema permodalan, nah itu harus dicari tahu dulu kayak gimana skemanya. Kalau skemanya pun nggak jelas, nah itu sudah pasti investasi bodong. Itu sebenarnya banyak banget yang kena investasi bodong karena iming-iming cuannya yang gede tadi sampai 50% per bulan atau bahkan sampai 100% per bulan. Nah, itu kan banyak banget tuh yang kayak gitu, itu sudah pasti fix lah investasi bodong. Jangan sampai serakah ya berarti ya Mas ya. Nah, Pesannya. ya benar, jangan sampai serakah. Nah, manusia nih emang. Kalau misalnya investasi bodong aja pada mau, tapi kalau investasi yang beneran dijamin negara gitu malah pada takut Mas. Apalagi kan ini juga kan kalau kita beli suku kan juga bantu negara juga kan, nah, malah nggak ada yang mau karena melihatnya cuannya sedikit nih, nah, makanya jangan sampai serakah. Dan kalau ngomong di pasar saham pun banyak orang-orang yang serakah juga kan, oh saham ini naik nih sehari 25%, nah rame-rame beli, besoknya turun depresi semua, nah itu kan jangan sampai lah kayak gitu. Nah, terus berarti tinggal beberapa menit lagi, 8 menit lagi Mas. Kira-kira dari Mas Fikri ada kata-kata penutup mungkin atau mungkin kata-kata motivasi nih biar kita lebih gencar nih hijrah dari konvensional ke syariah. Ya, kalau dari saya mungkin investasi syariah atau produk-produk keuangan syariah, produk ini memang benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Jadi kalau memang kita ingin ekonomi kita bisa bertumbuh, maka larinya ke produk-produk keuangan syariah karena nggak akan memberatkan dari sisi orang-orang yang kita kasih modal, sehingga mereka juga nggak terganggu cash flow-nya, bisa menjaga daya belinya, apalagi sekarang masa-masa sulit, masa-masa krisis, saat resesi, yang paling penting itu semua orang, saudara-saudara kita bisa menjaga daya belinya, bisa meningkatkan daya konsumsinya, sehingga ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi, dan kita terhindar dari ancaman depresi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman yang muslim jangan sampai mau kalah dengan teman-teman yang non muslim, karena sejujurnya teman-teman non muslim itu sudah banyak yang pakai nih produk-produk keuangan syariah. Nah, kalau teman-teman non muslim aja mau pakai, apalagi mau, masa kita yang muslim nggak mau support juga kayak gitu. Nah, itu memang harus kita galakkan bareng-bareng. Terus yang ketiga, kalau ada yang kurang paham dengan keuangan syariah, nah bisa tanya-tanya ke Sarkin juga. Itu banyak banget postingan-postingan yang menjelaskan kenapa sih kita harus melakukan kegiatan A, kegiatan B kayak gitu, atau investasi di produk A, produk B kayak gitu. Itu aja sih Mas dari saya. Wah, mantap banget. Nah, bener banget sih kata Mas Fikri tadi, ketika lagi pandemi gini, kita harus saling bantu, saling tolong-menolong ya. Apalagi kalau misal di financial planning kan, nggak semata-mata kita nyimpen duit sendiri ya. Kalau misal kita mampu, kalau bisa ya kita bantu orang lain juga lah. Nah, entah mulai dari konsumsi ya kita bantu dengan UMKM lokal. Kalau yang dari investasi ya kita investasikan di produk-produk yang tepat ya di syariah ya. Dan sekarang, oh ya Mas, ada satu lagi nih yang mau saya kasih info. Nah, karena di masa-masa yang krisis, sebenarnya keuangan syariah itu fokus utamanya itu nggak cuma di transaksi atau nggak cuma di akad-akadnya, tapi di instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sekarang pemerintah lagi bikin produk, lagi ngeluarin produk sukuk link wakaf. Jadi sukuknya diintegrasikan dengan wakaf. Nah, itu bisa nih buat kita yang mau support pemerintah menghindari krisis. Nah, kita harus mau beli sukuk link wakaf tadi. SWR 001 kalau nggak salah saya. Boleh sekalian aja Mas dijelaskan apa sih wakaf itu deh. Yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga, terus apa keuntungannya dan lain-lain lah. Gimana? Kalau wakaf itu kan sebenarnya sesimpel kita mensedekahkan uang, dan itu uang itu dirupakan aset nantinya. Nah, aset itu nanti digunakan untuk kepentingan umum seperti itu. Jadi seperti kita bangun masjid dari dana patungan kayak gitu, bangun
bangun sekolah dari dana patungan, Hmm. dan sekarang bisa berkembang lebih luas lagi, nggak cuma untuk sekolah dan masjid, bisa digunakan untuk bangun jembatan, bangun jalan tol, bangun Hmm. pelabuhan yang Hmm. melalui suku tadi. Jadi bisa diintegrasikan. Wakaf itu banyak banget manfaatnya. Ya sesimpel kayak kita sedekah, Hmm. tapi sedekahnya itu dirupakan ke aset yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Sesimpel Oh, seperti itu sih sebenarnya wakaf itu. udah. Berarti kayak amal jariah ya berarti. Jadi memang kan Hmm. tujuannya memang untuk dapat amal jariah itu tadi Mas, kayak gitu. Oh, Kan wah. concernnya zakat, infak, Hmm. sedekah, wakaf. Hmm. Kalau zakat kan ada ketentuan khusus nih. Hmm. Ada orang-orang tertentu yang wajib menerima zakat. Kalau wakaf, semuanya bisa menerima wakaf. Hmm. Nah, itu untuk kepentingan umum karena memang itu fungsi fungsi dari wakaf. Bertumbuh kan. Artinya wakaf itu bertumbuh, menumbuhkan aset. Hmm. Hmm. Seperti itu sih artinya sebenarnya. Hmm. Oh iya, kalau misal teman-teman belum tahu kan, salah satu amalan yang nggak akan terputus ya, meskipun kita meninggalkan amal jariah tadi. Nah, Dari amal kapan lagi jariah. teman-teman harus dimanfaatkan ya teman-teman. Apalagi nih yang paling terkenal Bener kan banget nih. wakafnya yang Abdurrahman bin Auf itu ya, yang Hmm. sumur itu ya sampai sekarang. Kalau kalau sumur wakafnya Usman, Oh iya, wakafnya Usman Usman bin deh, Affan Usman. itu. Eh, Itu kalau wakafnya Abdurrahman bin wakafnya Umar tanah Khaybar kayak gitu. oh Banyak iya sih iya. contoh-contohnya kalau kalau wakaf-wakaf itu. Memang Oh. mereka kan kayak wakafnya Usman beli sumur digunakan Mm-mm. untuk kepentingan masyarakatnya. Sampai sekarang kan Mm-mm. sumurnya masih masih mengairi Oh kegiatan iya. ekonomi di sana kan. Nah, jadi memang Mm-mm. concernnya ke situ sih pemerintah. Mm. Mumpung pemerintah lagi bikin produk, lagi ngeluarin Mm. produk suku link wakaf, mari kita support pemerintah melalui dana wakaf tadi, kayak gitu. Wah, mantap, bener banget nih. Kita apalagi nih generasi muda ya Mas ya, yang kalau misal Hmm, dari awal aja kita udah mindsetnya udah bener, udah belajar, nah, kita bisa sebari nih sama-sama generasi muda yang nanti bakal jadi tulang punggung bener. Indonesia Hmm. di masa depan. Apalagi mau Wah. bonus demografi nih Mas 2030 kan. Iya, bener banget. Nah, apalagi jangan sampai nih kampung muda ini masih literasinya, keuangannya masih Hmm. rendah. Nah, dan terima kasih nih Makanya pada wajib banget buat follow Fingram ya Mas ya. follow Sarfin ID juga lebih wajib ain. Nah, mungkin dari kami cukup sekian aja ya Mas ya. Kalau misalnya ada Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya Mas. Mungkin ada lagi yang sama-sama saya juga mohon maaf. ya sama-sama saling belajar ya Mas. Semoga Iya, siap. uh, bisa jadi amal jariahnya juga ini buat Mas Amin, Fikri. amin. Bisa jadi ilmu yang Amin, bermanfaat bagi kita semua. amin. Amin. Mungkin cukup sekian ya live kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam.